the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little heart, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Jadi di sini ada modulnya yang bisa dilihat. Di sini ada modul SDN 12 Cakra Negara tahun pelajaran 2023-2024 untuk kelas 1 fase A, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini dia modul yang belum saya modifikasi dan yang akan kita modifikasi sedikit. Jadi yang pertama, untuk informasi umumnya di sini bisa dilihat, dan sebagian besar modul yang biasa saya lihat itu biasanya terdapat logo Kementerian Pendidikannya, tapi di sini tidak ada logo sekolah maupun tidak ada logo Kementerian Pendidikan. Jadi saya akan menambahkan logo Kementerian Pendidikan. Nah, di sini di atas tujuannya yaitu adalah untuk memberikan kesan resmi pada modul dan meningkatkan kepercayaan terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya kita tambah untuk identitasnya. Ini modul ajar kurikulum merdeka sekolah dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Identitas modulnya sudah. Terus kita ke bagian capaian pembelajaran. Jadi saya juga ingin menambahkan sedikit untuk capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat menyebutkan 3 karakteristik lingkungan dengan benar. Nah, dengan menambahkan indikator yang spesifik dan terukur seperti peserta didik dapat menyebutkan 3 karakteristik lingkungan rumah dengan benar. Ini dapat membantu siswa dan guru memahami dengan jelas apa yang diharapkan. Terus di sini untuk alokasi waktunya yaitu 2 kali 35 menit untuk pertemuan ke-1. Terus kompetensi awalnya setelah saya baca tidak ada yang perlu saya ubah atau tambahkan. Terus di bagian profil pelajar Pancasilanya di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan untuk contoh yang konkret dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa itu dapat membantu siswa lebih memahami dan menerapkan nilai tersebut. Saya ingin menambahkan satu profil pelajar Pancasila yaitu kerjasama. Nah, sini supaya siswa itu lebih ini kerjasama ini merupakan salah satu contoh konkret dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, jadi lebih mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Terus yang selanjutnya di sini di bagian sarana dan prasarana ada alat pembelajaran. Alat pembelajarannya terdiri dari komputer, terus atau laptop, jaringan internet, proyektor, alat permainan tradisional atau media gambar. Nah, untuk mewaspadai apabila fasilitas teknologi itu bermasalah atau terbatas,
kita perlu menyertakan alternatif bahan ajar seperti buku cetak, terus media sederhana, buku cetak, poster, bentar. Nah, ini nantinya bisa menjadi solusi apabila terjadi masalah di bagian fasilitas teknologi begitu. Terus selanjutnya untuk sumber belajarnya sudah, terus target peserta didik, jumlah peserta didik, model pembelajaran. Jadi di sini model pembelajarannya itu pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ daring, dan pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring. Untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran praktis, jadi sepertinya perlu menyertakan metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, nanti salah satu metode pembelajaran ini menurut saya merupakan pilihan yang tepat agar siswa itu dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif melalui pengalaman langsung. Jadi kita tambahkan metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Dan di bagian komponen inti di sini ada tujuan kegiatan pembelajaran. Sudah saya baca dan tidak ada yang perlu saya tambahkan menurut saya. Ada, dan di poin C, pertanyaan pemantik. Jadi dengan pertanyaan di sini ada satu pertanyaan pemantik, yaitu sikap baik apa yang telah mereka lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi pertanyaan pemantik yang berfokus pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa itu dapat membantu mereka mengaitkan. Jadi pertanyaan pemantik yang berfokus pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa di lingkungan mereka itu membantu mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Jadi saya ingin tambahkan untuk pertanyaan pemantiknya, yaitu bagaimana cara kita menjaga kebersihan di rumah dan di sekolah. Nah, dengan pertanyaan pemantik yang berfokus pada pemecahan masalah yang dihadapi siswa di lingkungan mereka, nanti membantu mereka mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke kegiatan pembelajaran. Di sini ada deskripsi kegiatan pembelajarannya, materi pokok pembelajaran, terus langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang terdiri dari persiapan mengajar, terus kegiatan pembelajaran di kelas yang terdiri dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
dan ada juga kegiatan pembelajaran alternatif. Dan saya tertarik di bagian kegiatan pembelajaran alternatifnya. Jadi di sini kegiatan pembelajaran alternatif itu merupakan aktivitas pembelajaran lain yang dapat dikembangkan oleh guru melalui metode dan media inovasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan di sini ada dua kegiatan alternatif pembelajarannya. Yang pertama yaitu guru menyiapkan Lego kubus dan mencontohkan cara menyusun Lego kubus. Guru dapat mengelompokkan peserta didik untuk bekerja sama dalam menyusun Lego kubus. Setelah peserta didik selesai menyusun Lego, guru meminta salah satu anggota kelompok untuk bercerita bagaimana cara peserta didik membersihkan rumahnya. Terus ada alternatif pembelajaran 2. Guru dapat menuntun peserta didik mewarnai tentang keadaan rumah masing-masing sekaligus menceritakan pengalaman peserta didik dalam menjaga dan menciptakan kebersihannya. Jadi ingin saya tambahkan di sini. Sebentar. Saya akan tambahkan setidaknya 3 alternatif pembelajaran. Nah, di sini. Jadi, yang saya tambahkan alternatif pembelajaran 3, membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil untuk berdiskusi tentang bagian-bagian rumah dan cara membersihkannya. Terus, alternatif pembelajaran 4, mengadakan permainan tentang mencocokkan gambar bagian rumah dengan cara membersihkannya. Dan alternatif pembelajaran 5, mengajak peserta didik untuk membuat miniatur rumah dari bahan bekas dan menunjukkan cara membersihkannya. Nah, dengan menambahkan variasi kegiatan yang lebih beragam seperti diskusi kelompok dan sebagainya, seperti yang tadi permainan edukatif dan proyek kreatif, itu menjaga minat siswa agar lebih semangat dalam belajar dan mendukung berbagai gaya belajar. Terus di sini ada kegiatan refleksi guru. Aktivitas pembelajarannya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Untuk indikator refleksinya akan saya tambahkan beberapa, seperti di sini tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur, terus alokasi waktu yang cukup dan sesuai. Ini di bagian perencanaan, dan di bagian pelaksanaannya di sini ada keterampilan menarik perhatian peserta didik menggunakan media dan lain sebagainya. Terus saya tambahkan keterampilan dalam mengelola kelas dengan baik dan keterampilan dalam menghadapi kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Sedangkan di bagian penilaiannya itu di sini ada ketepatan dalam menentukan instrumen penilaian, kesesuaian dalam menyusun indikator penilaian dengan capaian pembelajaran, kesesuaian indikator dan instrumen penilaian berdasarkan perkembangan kognitif, psikologis, dan nilai moral. Lalu saya tambahkan hasil penilaian siswa sesuai dengan harapan. Nah, menambahkan refleksi yang sesuai itu dapat membantu guru dalam mengevaluasi dan meningkatkan proses pembelajaran secara terus-menerus. Selanjutnya di bagian asesmen atau penilaian. Jadi, di sini saya akan menambahkan tabel aspek penilaian sikap. Ya, di sini. Jadi, dengan tabel ini
sebagai panduan yang jelas bagi siswa serta guru agar memudahkan guru dalam memberikan evaluasi yang objektif. Di sini kategori penilaiannya, yang pertama kehadiran siswa di kelas, kemampuan bekerja sama, tingkat kedisiplinan yang baik, kreativitas dalam belajar, dan tanggung jawab terhadap tugas. Ini. Selanjutnya, dan untuk yang terakhir yaitu ringkasan dari semua yang telah kita tambahkan tadi. Nih. Jadi beberapa alasan atas penambahan komponen atau poin-poin yang sebelumnya yaitu untuk identitas modulnya, penambahan logo Kementerian Pendidikan itu fungsinya adalah untuk memberikan kesan resmi dan meningkatkan kredibilitas modul. Yang kedua, capaian pembelajarannya itu agar siswa dan guru memahami dengan jelas apa yang diharapkan, sehingga menambahkan indikator yang spesifik dan terukur itu membantu siswa dan guru memahami dengan jelas apa yang diharapkan. Terus di sini ada deskripsi profil pelajar Pancasila dengan menambahkan contoh konkret seperti kerjasama. Itu siswa dapat lebih mudah memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Terus di bagian sarana dan prasarana, menyertakan alternatif bahan belajar seperti buku cetak dan lain sebagainya itu memastikan bahwa semua siswa itu memiliki akses terhadap materi pembelajaran, semisal apabila terjadi atau untuk mewaspadai apabila fasilitas teknologi tersebut tidak bisa digunakan atau kurang mendukung. Terus untuk model pembelajarannya, menambahkan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning itu untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran praktis. Terus yang untuk komponen inti, dengan menambahkan variasi kegiatan yang lebih beragam seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, dan proyek kreatif itu dapat menjaga minat siswa dalam belajar dan mendukung berbagai gaya belajar. Terus refleksi guru, jadi menambahkan beberapa poin untuk indikator refleksinya itu dapat membantu guru dalam mengevaluasi dan meningkatkan proses pembelajaran secara terus-menerus. Terus yang terakhir ada asesmen atau penilaian, yaitu dengan menambahkan tabel tadi agar menjadi panduan yang jelas bagi guru serta siswa dan dapat memudahkan guru dalam memberikan evaluasi yang objektif. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan dari modul ajar tersebut. Saya harap dengan menambahkan beberapa komponen, modul ajar ini menjadi lebih efektif serta memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang lebih bermakna dan inklusif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.